Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Musfira. Saya dari Prodi Akuntansi semester 7 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM. Jadi MSDM itu apa sih? Atau manajemen sumber daya itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai itu. Manajemen sumber daya manusia ialah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia tersebut dengan maksud agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu orang yang di dalam perusahaan itu mengatur sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian manajemen sumber daya manusia ini tuh berfokus kepada rekrutmen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia berfokus pada rekrutmen sumber daya manusianya. Maksudnya itu berfokus pada karyawannya. Jadi yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu karyawan atau orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini dijelaskan salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia adalah dengan menghadirkan divisi human research. Nah, jadi divisi human research itu apa sih? Atau biasa yang disebut di dalam perusahaan Human Research Development atau HRD. Nah, kalian sudah pasti pada tahu HRD, sering mendengar HRD, silahkan ke ruang HRD seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan HRD itu Human Research Development. Jadi maksud dari Human Research ini sumber daya manusia, sedangkan development itu pengembangan. Jadi Human Research Development ini pengembangan sumber daya manusia. Kemudian sumber daya manusia ini tuh sangat berkaitan erat dengan karyawan. Selain itu terutama pada leader atau pemimpin agar pemimpin dapat mengetahui perkembangan dari sumber daya manusianya atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada staffing atau employment. Staffing atau pengelolaan tenaga kerja organisasi. Nah, jadi staffing ini pengelolaan tenaga kerja organisasi. Jadi bagaimana cara sumber daya divisi ini untuk mengelola sumber daya manusia itu. Kemudian di sini ada tiga penerapan. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama perencanaan, yang kedua penarikan, dan yang ketiga seleksi. Jadi yang perencanaan ini, maksud dari perencanaan ini suatu perusahaan ingin contohnya perusahaan ini ingin membuka lowongan kerja. Jadi sebelumnya dia tuh harus merencanakan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya dia membuka lowongan kerja seperti bagian marketing. Nah, jadi dia membuat syarat-syarat agar syarat-syarat seperti harus memiliki wajah yang cantik, terus mampu berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian dia tuh membuat seperti susunan seperti itu. Nah, setelah itu penarikan. Nah, ada dari itu dia menyebarkan brosur. Nah, setelah itu pasti si calon-calon karyawan ini ada yang tertarik dengan lowongan pekerjaan ini. Nah, mereka membuat surat lamaran, kemudian mereka memasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah itu perusahaan ini memilih dari para calon karyawan tersebut. Dia memilih. Setelah itu yang ketiga seleksi. Nah, setelah mereka memilih, mereka menyeleksi atau seleksi si calon karyawan tersebut. Bagaimana latar belakang karyawan tersebut? Apakah bagaimana jenjang akhir
pendidikannya, apakah dia lulusan SMA, SMK, atau seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, performance atau evolution. Nah, bagian divisi sumber daya manusia memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Nah, jadi di sini divisi sumber daya manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap karyawannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini tuh memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan tersebut. Nah, yang ketiga, kompensasi. Dalam hal ini, kompensasi itu mengenai gaji karyawan, mengatur mengenai gaji karyawan. Jadi, perusahaan tuh wajib mengatur gaji karyawan. Nah, yang mengatur gaji karyawan itu di bidang manajemen sumber daya manusia, karena kan dia yang mengetahui perkembangan dari si karyawan tersebut. Jadi dia mengetahui gaji tersebut tuh cocoknya berapa untuk si karyawan ini. Terus dengan itu kan si manajemen sumber daya manusia ini tuh lebih memahami si karyawan tersebut, karena karyawan tersebut kan lebih dekat dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, training and development, yaitu mengadakan pusat relation untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Jadi mengadakan training itu seperti kayak pelatihan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu mengadakan pelatihan untuk menambah skill dari si karyawan tersebut. Nah, kemudian yang kelima, personal research, atau tugas utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. Nah, jadi personal research ini bertugas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi oleh karyawan di dalam lingkungan kerja. Jadi personal research ini dia tuh lebih seperti memahami gitu. Dia harus memahami bagaimana masalah apa saja yang dialami oleh si para karyawannya. Terus jika memiliki masalah, ia harus dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keenam, safety and health, memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, jadi safety and health ini perusahaan wajib memberikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, jadi perusahaan itu bertanggung jawab atas keselamatan para karyawannya dan kesehatan para karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan perusahaan ini kan sekarang banyak yang menanggung BPJS, karena keselamatan dari para karyawan tersebut itu tanggung jawab atas perusahaan. Kemudian di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, dan serta dapat dipercaya. Jadi tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu merekrut sumber daya manusia yang memiliki skill, kemudian bermotivasi tinggi, dan dapat dipercaya. Maksudnya dapat dipercaya itu dia tidak dapat dipercaya atas kerjanya, maksudnya atas kinerjanya. Kemudian yang kedua, melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui kemampuan, kontribusi, dan kecakapan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Jadi di sini tujuan dari sumber daya manusia ini melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas. Nah, maksudnya peningkatan serta perbaikan kualitas itu jadi sumber daya manusia ini dia itu
dia itu mampu seperti mengasah skill dari si karyawan ini. Jadi si divisi tujuan dari sumber daya manusia ini lebih mengasah skill dari karyawan-karyawannya agar bisa dilihat apakah selama ia bekerja karyawan ini skillnya bertambah atau kemampuannya bertambah, atau kalau memang dia memiliki kemampuan yang ibaratnya lebih dari yang sebelumnya, mungkin saja ia akan bisa dinaikkan jabatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan dan seleksi calon sumber daya manusia untuk organisasi. Keempat, menyeimbangkan keperluan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Yang kelima, melakukan penghargaan kepada elemen sumber daya manusia atas prestasi kerja yang telah dicapai. Nah, jadi maksudnya di sini tuh apa? Jadi manajemen sumber daya manusia itu memberikan penghargaan terhadap karyawan yang sudah sangat berkontribusi di dalam perusahaan tersebut. Maksud dari penghargaan itu apa? Maksudnya itu ya seperti dia memberikan seperti bonus jika si karyawan ini tuh memang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perusahaan tersebut. Kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan untuk bekerja. Jadi tujuan sumber daya manusia itu memberikan kesempatan bagi para sumber daya manusia di luar sana agar ia mengeluarkan skill, jika ia memang memiliki skill, jadi mungkin sumber daya manusia itu memberikan lowongan untuk mereka yang memiliki skill. Kemudian, pengelolaan terhadap elemen sumber daya manusia yang memperhatikan perbedaan kebutuhan pada setiap individu atau kelompok dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian, kita membahas mengenai rekrutmen dan seleksi. Nah, jadi rekrutmen itu apa sih? Dari tadi tuh kita berbicara tentang rekrutmen. Nah, sedangkan rekrutmen itu apa? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai rekrutmen. Nah, rekrutmen adalah proses pencarian atau pengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu untuk melamar kerja. Nah, jadi rekrutmen itu proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan atau mempunyai skill. Jadi rekrutmen itu seperti dia mengundang calon-calon karyawan untuk dapat bekerja dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Nah, kemudian seleksi itu apa? Nah, seleksi adalah proses memilih seseorang dari kelompok pelamar yang paling cocok atau mampu menduduki posisi tertentu untuk organisasi. Nah, jadi seleksi ini dari rekrutmen itu, sudah mendapat calon-calon karyawan. Nah, dari calon-calon karyawan tersebut kemudian diseleksi kembali. Nah, jadi seleksi itu divisi sumber daya manusia ini tuh melihat kembali maksudnya mereka tuh melihat kembali posisi apa yang cocok untuk si calon tenaga kerja tersebut. Jadi selain itu juga si manajemen sumber daya manusia ini selain itu juga si divisi manajemen sumber daya manusia ini juga melihat dari beberapa yang dicari tenaga kerja yang dicari, mereka tuh melihat apakah tenaga kerja ini cocok untuk menduduki posisi yang telah dicari sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas mengenai
jenis rekrutmen. Nah, jadi jenis rekrutmen itu ada dua, rekrutmen internal dan rekrutmen. Jadi jenis rekrutmen itu ada dua. Yang pertama rekrutmen internal dan yang kedua rekrutmen eksternal. Nah, apa sih rekrutmen internal? Nah, proses untuk mendapat tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi rekrutmen internal itu maksudnya dari atasan-atasan mereka. Nah, mereka tuh merekrut beberapa karyawan yang sudah bekerja, yang memang sudah bekerja di dalam perusahaan itu. Jadi dia tuh memilih kembali yang mana yang cocok untuk dijadikan tim kerja seperti itu. Jadi dia itu sudah merekrut dari dalam perusahaan tersebut, dari para karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu rekrutmen internal. Nah, sedangkan rekrutmen eksternal itu sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan dengan outsourcing. Nah, jadi seperti namanya eksternal, berarti dia itu dari luar. Nah, jadi perusahaan itu mengambil karyawan dari luar perusahaan. Kalau internal kan dari dalam perusahaan itu kemudian direkrut kembali. Nah, kalau yang eksternal ini dia itu dari luar direkrut ke dalam perusahaan untuk menduduki posisi yang sudah ditetapkan, yang sudah dicari sebelumnya. Nah, setelah itu di sini ada seleksi. Nah, jadi seleksi itu apa? Seleksi adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Jadi kalau seleksi ini dia itu lebih ke memilih perusahaan yang benar-benar cocok dengan jabatannya, yang cocok dengan yang dicari oleh perusahaan, karena dia akan bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang akan diduduki tersebut. Nah, kemudian di sini ada tiga cara seleksi. Nah, yang pertama itu tes. Nah, tes itu Nah, tes itu bisa ada beberapa tes juga. Yang pertama tes keandalan dan tes ketepatan. Nah, yang dimaksud dengan tes keandalan itu konsistensi nilai skor yang diperoleh oleh orang yang sama ketika diuji dengan tes yang sama atau setara. Jadi keandalan itu konsisten dari nilainya itu, nilai yang diuji, karena kan ada beberapa orang dan ada beberapa tes yang akan dilakukan seperti itu. Jadi dia itu melihat dari konsistensi nilainya. Nah, yang kedua ada ketepatan. Nah, maksudnya di sini apa? Akurasi dengan yang tes, wawancara, dan sebagainya untuk mengukur kesesuaian dan permintaan. Jadi ketepatan di sini itu tesnya itu dia tuh mengukur kesesuaian dengan permintaan. Maksud dari permintaan itu permintaan dari perusahaan, di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada jenis tes. Sini ada tes kecerdasan, yaitu tes kemampuan. Maksudnya ya tes yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana, seperti tes dari perusahaan itu memang membuat seperti soal-soal yang akan dikerjakan oleh si calon karyawan ini. Jadi dia itu membuat, contohnya seperti pokoknya banyak. Tes ini tuh sudah sangat sering dilakukan oleh para calon pekerja. Nah, tes bakat yaitu
tes yang mengukur kemampuan mental tertentu seperti induktif, deduktif, penalaran, dan pemahaman. Nah, kemudian yang ketiga, tes kemampuan motorik, yaitu tes yang mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, manual, dan waktu relasi. Nah, yang terakhir itu ada tes kemampuan fisik, yaitu tes yang mengukur kekuatan statis tubuh dan stamina. Nah, kemudian yang kedua, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 seleksi. Yang pertama itu tes, yang kedua itu interview atau wawancara. Nah, jadi wawancara di sini ada 2. Wawancara individual interview, yaitu wawancara yang hanya dilakukan atau melibatkan narasumber dan pewawancara. Jadi biasanya sih wawancara ini tuh sering, wawancara internal individual interview itu sudah sangat sering dilakukan, karena kebanyakan di perusahaan itu melakukan interview itu hanya si wawancara ini dengan yang menyampaikan wawancara hanya si narasumber dan si pewawancara ini. Jadi ini tuh sudah sangat umum dilakukan oleh perusahaan. Kemudian interview panels, yaitu wawancara oleh sejumlah orang secara bersamaan. Wawancara ini biasanya terdiri dari representatif perusahaan seperti HRD. Nah, jadi interview panel ini wawancara yang dilakukan oleh sejumlah orang, biasanya sih oleh tim-tim HRD seperti itu. Kemudian di sini ada pendekatan wawancara. Nah, pendekatan wawancara di sini ada 3. Ada 2, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Maksudnya di sini wawancara terstruktur itu apa? Nah, wawancara terstruktur itu wawancara yang sudah disusun terlebih dahulu. Jadi pihak pewawancara ini tuh sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh si calon tenaga kerja ini. Jadi dia itu sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia juga sudah memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, sedangkan wawancara tidak terstruktur ini, pewawancara ini jadi wawancara tidak terstruktur ini wawancara yang dilakukan tidak disusun terlebih dahulu. Jadi dia itu melakukan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Atau bisa dibilang kalau wawancara tidak terstruktur ini lebih mengetahui sifat atau karakteristik dari si pelamar ini. Nah, mungkin dari sini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.